Selamat berjumpa kembali di channel Semuanya Bisa. Ini adalah lanjutan video sebelumnya, yaitu cara membuat meja dapur cor yang mudah dan hemat. Dan ini terusannya cara pemasangan granitnya dan sebagainya sampai selesai. Untuk langkah pertama adalah granit kita setting dulu, kita susun, jaraknya pun kita atur sekali. Ini nanti kita sesuaikan dengan pemasangannya. Jadi ini langsung disetting untuk tempat pemotongan cetakan dapur tanam dan singki. Jadi setelah tersusun semua, tentunya kita pasti ingat lagi lubang untuk singki berapa cm dari dinding. Jadi kita acu untuk mempermudah dan memperjelas tandanya. Ini kita bagi lakban, jadi nanti garisnya mudah nampak sebab warnanya hitam. Banyak cara, untuk tutorial di video lainnya kita tidak seperti ini. Ini banyak cara sebetulnya ya. Dan di sini kita punya cara untuk pemasangan singkinya. Jadi pertama kita garis di bagian luar, jadi kita masukkan lagi dalam 1 cm. Jadi nanti kalau kita pasang posisinya berada di atas singki granitnya. Dan untuk pemotongan, jika terjumpa seperti ini, cara memotongnya harus hati-hati. Yang kecil ini selalunya mudah patah. Jadi waktu memotong menggunakan grinder, kita tidak usah ditekan sangat, kita ikut jalannya grinder. Jadi sikit-sikit apa, daripada nanti patah, kita akan mengulang lagi kerjanya. Setelah terpotong, kemudian kita punya cara di bagian tepi ini yang berada di atas singki ini kita pinggul. Pertama kita pinggul menggunakan mata potong mosek, dan selanjutnya kita gosok menggunakan mata gosok. Jadi hasilnya biar halus. Kalau tidak digosok sekali, kalau sudah terpasang di atas singki, sudah dipasang di meja dapur cor, nanti kita tidak bisa menggosok. Dan pastikan untuk hasil gosokan halus harus sama. Kemudian dilanjutkan dengan setting singki. Ini singki yang kita pasang jenis yang 3 peta. Dan di sini kita harus setting jangan satu tempat kalau kita ambil level ya. Jadi kita cek semua. Bucu-bucu, sudut-sudut itu kita setting harus sama tinggi. Setelah itu singki ini kita kunci semua. Dan dilanjutkan dengan rende. Ini sebelahnya ini pun kita sudah bagi rende. Jadi keringnya semen nanti biar tidak mengejut, biar tidak mudah keprok. Dan di sini yang bagian pemotongan yang ada kecilnya tadi, di sini pemasangannya harus ekstra hati-hati. Jadi mudah patah biasanya. Jadi kita punya cara, semen yang kita buat ini jangan terlalu keras. Untuk hasilnya di bagian singki seperti ini. Jadi granit berada di atasnya singki, lebih kurang dalam 1 cm. Untuk mengecek tinggi rendahnya kita bisa menggunakan laser dengan bantuan besi aluminium. Ini kita bagi tanda dari dasarnya 5 mm. Jadi kanan kiri ada tandanya, nanti kita bisa lihat sama tinggi atau tidak. Banyak cara, bisa menggunakan waterpass dan sebagainya.
dan dilanjutkan lagi pemasangan berikutnya, caranya pun sama. Jadi ini memang sebelumnya kita render dulu, jadi keringnya pun tidak mengejut. Dan untuk mengecek levelnya ini bisa menggunakan water pass juga, bisa menggunakan bantuan besi aluminium seperti itu. Dan ini adalah bagian untuk acuan dapur tanam. Di waktu proses membuat acuan cornya, konkretnya ini pun sudah disetting harus tepat, jangan sampai tidak masuk atau kebesaran. Untuk cara selanjutnya sama, pemasangan lantainya ya. Jadi kita lanjutkan lagi dengan pemasangan dinding. Dipastikan lantai tabletop mejanya ini sudah level. Jadi untuk pemasangan dindingnya ini sangat mudah. Kita langsung ikut saja dengan meja dapurnya pun bisa. Jadi tingginya sudah level. Untuk tebalnya pemasangan keramik dinding ini kita buat selalunya 15 mm, sudah termasuk tebalnya keramik. Dan di bagian tepi ini yang besar yang utuh kita pasang di atas, jangan sampai di bawah kalau bagi kita kurang kemas. Kalau di tutorial sebelumnya ini kaki belum kita pasang ikatan bata yang samping ini, jadi ini menyusul. Untuk pemasangan bagian tepi yang depan ini, untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan alat bantu seandainya, yaitu pakai lakban. Jadi setelah kita bagi semen, kita bagi lakban. Sederhana, mudah, kita semua sebetulnya bisa. Dan pastikan posisinya di sini pembagian semen jangan sampai kopong ini. Jadi resikonya lama-lama mudah cabut nanti kalau sampai kopong. Jadi usahakan semua penuh. Setelah semua terpasang, bawah harus diratakan, jadi biar kemas hasilnya. Untuk pemasangan tile bawah meja dapur ini perencanaannya di sini kita bagi besi aluminium untuk asasnya. Jadi kita buat cara seperti ini, nanti jadinya lantai dalam bawah tabletop ini lebih tinggi daripada luarnya. Jadi tujuannya agar mudah untuk dibersihkan. Biasanya kalau lebih tinggi daripada frame pintu kabinet, nanti payah untuk membersihkan bagian dalamnya. Ini kita rancang, nanti asasnya kita bagi besi aluminium yang nipis itu berada tepat di depannya yang pemasangan kecil hitam ini. Jadi dalam lebih tinggi daripada frame aluminium. Jadi hasilnya seperti ini. Di bagian sudut meja dapur ini granitnya semua kita pinggul. Kita pinggul menggunakan grinder, tetapi matanya kita menggunakan 4 jenis mata gosok, musek, mata gosok agak halus, terus mata gosok halus lagi, dan mata yang kita buat nih agar warnanya kembali serasi dengan seperti warna asal. Nah, ini bagian yang sudah kita gosok. Di kesempatan lainnya nanti kita akan membuat tutorialnya cara menggosoknya.
Jadi setelah semuanya siap, pastikan harus dibersihkan terus. Jadi kita bersihkan, kita pasang sekali dapur tanamnya, dan untuk blowernya pun kita pasang juga.